Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu patuhi protokol kesehatan agar kita bisa segera berjumpa di sekolah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang cerita fantasi. Kemarin kita sudah membahas tentang struktur cerita fantasi. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan tentang ciri kebahasaan cerita fantasi. Apa sih ciri kebahasaan cerita fantasi itu? Ya, jadi cerita fantasi itu memiliki ciri-ciri kebahasaan atau ciri-ciri yang berkaitan dengan kalimat atau kata-kata dalam cerita fantasi. Ciri yang pertama adalah penggunaan kata ganti dan nama orang. Kata ganti ini contohnya apa sih? Contohnya aku, kami, kita, dia, mereka. Nah, itu namanya kata ganti ya. Misalkan aku nih, saya namanya Reza. Kata gantinya apa berarti? Aku ya. Kemudian Reza, Dinda, dan Dewi. Kan ada bertiga tuh. Berarti apa kata gantinya? Kalau kita menunjuk mereka, berarti sebut mereka. Itu namanya kata ganti. Nama orang maksudnya apa? Nama orang adalah setiap cerita pasti memiliki tokoh kan yang di dalamnya, yang hidup di dalam cerita tersebut. Nah, nama orang di sini maksudnya adalah nama tokoh-tokoh tersebut ya. Misalkan tokohnya namanya Indra, Siva, Dodi, apalagi Steven. Ya, intinya nama-nama tokoh yang hadir dalam cerita. Itu nama tokoh. Ya, ini ciri kebahasaan cerita fantasi yang pertama. Lalu ciri kebahasaan yang kedua ada penggunaan kata panca indera. Penggunaan kata panca indera. Maksudnya apa sih penggunaan kata panca indera ini? Jadi kata-kata untuk kata-kata yang menjelaskan tentang latar atau menggambarkan latar cerita. Latar itu maksudnya tempat, waktu, dan suasana ya. Disebut latar dalam sebuah cerita, tempat, waktu, dan suasana itu disebut latar. Nah, untuk menjelaskan latar ini digunakan kata-kata yang berkaitan panca indera. Misalkan apa? Misalkan, perhatikan, ada contoh hawa dingin, dataran tinggi Dieng menusuk kulitku. Pemandangan hijau menyejukkan mata di sepanjang perjalanan. Kicau burung di balik rimbun pepohonan memanjakan telingaku. Kalian perhatikan kata hawa dingin di sini. Jadi kalimat ini ingin menjelaskan tentang hawa dingin. Hawa dingin di dataran Dieng itu bagaimana sih? Oh, ternyata hawa dingin di dataran tinggi Dieng menusuk kulitku. Nah, hawa dingin ini kan berkaitan dengan indera apa? Peraba ya. Makanya disebut dalam ciri kebahasaan yang ini adalah apa? Ciri kebahasaan panca indera karena penjelasannya menggunakan penjelasan indera peraba yang ditandai dengan kata ini menusuk kulitku. Misalkan contoh lainnya, pemandangan hijau menyejukkan mata di sepanjang perjalanan. Nah, kalimat ini ingin menjelaskan tentang pemandangan hijau ini ya. Pemandangan hijau menyejukkan mata. Ingin menjelaskan pemandangan hijau yang menurut kalimat ini dapat
Pemandangan hijau ini menyejukkan mata di sepanjang perjalanan. Nah, berarti apa indera yang digunakan? Indra apa yang berkaitan dengan pemandangan? Berarti penglihatan ya. Lalu kalimat ini misalkan kicau burung. Kicau burung di balik rimbun pepohonan memanjakan telingaku. Ada kata kicau burung dan telingaku. Berarti ini berkaitan dengan apa? Indra pendengaran ya. Makanya ciri kebahasan ini disebut ciri kebahasan yang berkaitan dengan panca indera. Selanjutnya, ciri kebahasan selanjutnya adalah penggunaan kata kiasan atau bukan makna sebenarnya. Maksudnya apa sih? Dalam cerita fantasi, apalagi seperti yang kita tahu ya, cerita fantasi adalah cerita yang mengandung unsur-unsur keniscayaan atau kemustahilan. Makanya banyak kata-kata kiasan, kata-kata yang memiliki makna yang bukan sebenarnya. Perhatikan contoh kalimat ini. Dua bola matanya yang bening membekas di ingatanku. Dua bola mata seputih susu itu selalu membuatku damai ketika melihatnya. Jika kita perhatikan, ada dua kata yang bercetak tebal ini, ya, bercetak tebal ini. Mungkin katanya berbeda ya, satunya bening, satunya seputih susu. Tapi sebenarnya dua kata ini memiliki makna yang sama, ya. Jadi kata seputih susu ini adalah kata kiasan dari kata bening ya. Putih susu maksudnya adalah karena matanya saking beningnya, saking putihnya, maka diumpamakan, diibaratkan, dikiaskan dengan putih susu ya. Itu adalah maksud dari kata kiasan. Selanjutnya, ciri kebahasan yang selanjutnya adalah penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Jadi dalam cerita fantasi pastikan ada urutan-urutan kejadian ya. Urutan-urutan kejadian, urutan-urutan waktu. Nah, untuk menandai pergantian kejadian, pergantian peristiwa, digunakanlah kata sambung ini. Ada apa saja sih? Ada kata setelah itu, kemudian, sementara itu, sebelum, sudah. Nah, contohnya, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, aku bermain bersama teman. Nah, jadi di sini untuk menandai pergantian peristiwa, jadi pertama menyelesaikan pekerjaan rumah. Ya. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, aku bermain bersama teman ya. Jadi ada dua peristiwa ditandai disambung dengan kata sambung setelah. Contoh selanjutnya, 3 tahun kemudian Dania melanjutkan ke SMA pilihannya. Nah, di sini juga sama sebagai kata sambung. Ya nih, ada 3 tahun ini merupakan kata sambung untuk menandai urutan waktu. 3 tahun kemudian Dania melanjutkan ke SMA. Ini juga sama, akhirnya Darel memutuskan untuk belajar dengan tekun. Mungkin ada peristiwa sebelumnya, mungkin si Darel ini mungkin nilai ulangannya anjlok, nilai ulangannya jelek. Akhirnya Darel memutuskan untuk belajar dengan tekun ya. Jadi kata sambung ini untuk menandai urutan waktu. Lalu ciri kebahasan yang kelima ya, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, karena cerita fantasi ini isinya adalah hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang penuh imajinasi, maka tidak heran banyak hal-hal yang mengejutkan yang ditandai dengan ungkapan-ungkapan keterkejutan ini. Ya, ada kata tiba-tiba, ada kata tanpa disadari, ini ada 2 ya. Nah, tiba-tiba naga api itu muncul di hadapan kami. Kata tiba-tiba ini menandakan bahwa cerita kejadian tersebut berlangsung secara spontan atau tiba-tiba.
kejadian tersebut membuat terkejut atau mengejutkan si tokoh dalam cerita. Kemudian tanpa disadari, sama ya, ini merupakan kata-kata keterkejutan atau ungkapan keterkejutan yang membuat si tokoh terkejut. Tanpa disadari pedang es ada di tanganku, kan itu sesuatu hal yang tanpa disadari ya, tanpa yang diduga. Nah, ini namanya ungkapan keterkejutan. Lalu ciri kebahasaan yang keenam ada penggunaan dialog atau kalimat langsung. Setiap cerita dimanapun pasti ada penggunaan dialog atau percakapan atau obrolan ya, atau kalimat langsung ya. Apa sih ciri-ciri kalimat langsung itu? Perhatikan di sini menggunakan tanda petik ya. Jadi kalimat tersebut diapit oleh ini ya, dua tanda petik ini. Ini namanya tanda petik nih. Tanda petik. Nah, ini namanya kalimat langsung atau disebut juga dialog atau percakapan, sama saja ya. Nah, ini ciri kebahasaan dalam cerita fantasi. Ada 6 ya tadi. Ada penggunaan dialog, kemudian apa? Dari awal ada kata ganti atau nama orang ya. Kemudian ada penggunaan kata panca indera atau yang berkait dengan indera-indera kita, penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, perasa. Kemudian ada kata kiasan atau kata yang memiliki makna ganda atau bukan makna sebenarnya. Kemudian penggunaan apa? Kata sambung penanda urutan waktu. Yang keempat ya. Yang kelima adalah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Yang keenam adalah tentu ada terdapatnya dialog atau kalimat langsung dalam cerita ya. Jadi ada 6 ya. Ada 6 ciri kebahasaan dalam cerita fantasi. Baik, nah, untuk hari ini cukup sekian. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di komentar ya. Kemudian Bapak minta maaf kalau ada salah kata. Bapak selalu berpesan untuk kita semua agar selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan air mengalir, selalu patuhi protokol kesehatan, selalu gunakan masker ketika berada di luar ruangan. Semoga kita segera mungkin dapat berjumpa, dapat berkumpul di sekolahan kita tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.